jelas-jelas kita tahu dia memang tidak menganggap sholat itu wajib seperti yang kita laksanakan, seperti yang Pak Ustadz bilang, itu cukup di hati saja itu, dan sudah bisa dipastikan karena memang kita berdialog sama dia dan kita lihat dia memang tidak pernah naik sholat gitu, Jumatan semuanya enggak dia gitu. Nah jadi yang tanyakan, kalau dia meninggal Pak Ustadz, apakah kita ikut sholat jenazah itu bagaimana? Iya, jangan disolatkan dia. Ya, tidak usah ikut sholat. Adapun status dia untuk menghukumi dia keluar dari Islam, nah kita kembalikan tugas ini adalah para ulama untuk menyampaikan hujah kepada dia, ya, karena dia memiliki pemahaman seperti itu mungkin karena kebodohan dia tentang yang hak ini, kemudian karena mungkin ada syubhat, karena mana di antara syubhatnya orang seperti itu cukup beriman saja, itu tauhid yang sempurna sudah. Tidak memudaratkan kamu jika kamu tidak sholat, tidak mudarat. Yang penting yakin ada Allah. Ini diantara syubhatnya. Syubhat yang kedua, keyakinannya wahdatul wujud. Jadi Allah itu setelah menciptakan langit, bumi, makhluknya ini, dia menitis ke makhluknya. Nah maka tidak perlu ada masjid untuk kita sholat di sana. Cukup sudah duduk di sini, lihat ini pohon, ini Allah, sudah kamu sholat, sudah itu. Jadi buat apa pergi capek-capek ke masjid katanya? Apa di situ akidah wahdatul wujud ini? Ini diantara syubhatnya. Nah hal ini perlu dijelaskan, ya. Nah untuk menyebut statusnya itu, apakah dia orang seperti mengaku Islam ini, seperti ini kondisinya, tidak mau sholat, apakah keluar dari Islam? Ya kita serahkan kepada ahlul ilmi. Tapi ketika dia meninggal, ahsan jangan ikut sholat. Wallahu taala a'lam. Ya, jangan ikut sholat. Ya. Sholat jenazah. Nggak usah disolatin. Karena sholat ini cahaya para jamaah. Sementara kuburan itu gelap gulita, petang siaran alam barzah ini. Nah, yang menjadikan dia bersinar apa? Sholat ini. Makanya ketika tukang sapu di Masjid Nabawi, Nabi SAW seorang perempuan, ya dong nyapu Masjid Nabi, ya nyapu bilang jelo bilang kelema, ya maka beli keutamaan marbot ini sebenarnya beli pahalana. Tiba-tiba meninggal, lagun di ibadah Nabi si sahabat nganggep marbot ini dengan dia penting, teh kuburan dulu ibadah Nabi. Tiba-tiba datang Nabi. Yo kan darah nyapu kan, beda dengan si biasa nyapu ini. Wah ninggal Rasul, kan dia udah pada aku. Nah dia udah pada sih sahabat nganggapnya dengan remeh. Mbeng kok kuburan petang aku. Nih Rasulullah langsung Rasulullah sholat. Dengan sholat ini kuburnya bercahaya. Nah, jadi dengan sininggalang sholat khawatir gelap gulita kuburnya nanti. Ya boleh billah. Bagaimana dengan seseorang yang selalu menuntut ilmu, dia tetap hadir di kajian rutin, namun hatinya masih tetap keras, bahkan melanggar aturan-aturan Allah. Baik. Memang ada yang seperti itu, ya. Jadi bertahun-tahun nuntut ilmu terus, cuman tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan dari segi ibadah, ya. Akhlak dan lain sebagainya. Yang seharusnya kan makin berilmu, mengamalkan ilmu, nampak rajin sholat dan lain sebagainya. Nah maka kata para ulama, hati ini adalah bejana ilmu. Engkuknya ilmu nolak hati engkuknya. Nah maka karena ilmu ini adalah cahaya, bersihkan dulu hati itu dari syubhat dan syahwat. Ini yang dua ini yang mengotori hati, yang pun sulit mendengar ayat-ayat Allah, firman-firman Allah dibaca atau hadis-hadis Nabi, ya meridaknya berlalu-lalu kan, dia meresap gitu ya, kan ini masih dinaman bersih, ya kotoran yang ada di sini, ya mungkin dinaman ikhlas, masih rasa hasad, dengki, harus kebersihan ya. Nah, lamun bersih hati ini akan mudah masuk ilmu. Mendengar hadis saja luar biasa langsung dia terkesan dalam hati. Karena bersih hati ini, maka ini perlu ganti kebersihan, tazkiyatun nufus dengan penyakit-penyakit hasad, iri, ya, syirik, riya,
bersihan, beruna bermanfaat. Lamun masih syarat ini aja sulit. Mana sering tokol ngaji rapat nggak bisa, maka harus bersihkan kata para ulama. Wallahu ta'ala. Apa hukumannya orang yang hukum memakan sembelihan orang yang meninggalkan sholat? Ya, selama dia masih statusnya muslim, ya. Cuman kayak tadi dia meninggalkan itu karena mungkin banyak syubhat dan lain sebagainya. Selama dia membaca Bismillah, Allahu Akbar, halal sembelihannya gitu. Ya, selama dia muslim. Dan masalah sembelihan ini hatta ahlil kitab, ya, ahli kitab yang punya kitab. Siapa punya kitab? Yahudi, Nasrani. Dia nyembelih dengan menyebut Bismillah Allahu Akbar, sah dimakan, ya. Nah, apalagi dia masih status muslim. Sok ndak nyembelih atas nama selain Allah. Dan yang wajib itu Bismillah. Ya, lupa yang baca Allahu Akbar, Bismillah itu yang wajib. Adapun takbirnya itu sunnah. Ya. Barangkali takbir sekali, ya Bismillah Allahu Akbar. Demikian. Wallahu ta'ala. Dua naiknya 2 kali. Bismillah Allahu Akbar. Jadi sekali. Dan itu sunnah hukum takbir. Si wajib nembe Bismillah itu si wajib. Ya, Bismillah sembelih mudah nyembelih. Tidak ada takut, tidak ada hafal bacaannya. Ini bacaan mudah, ya. Baik, wallahu ta'ala. Masalah mendakwahi. Ini mendakwahi ibu ini. Ya, orang tua. Terus ibu ini memang paham ya yang kita dakwahi, tapi merasa malu untuk itu bagaimana cara kita memahami kebenaran. Ya. Berdakwah kepada orang tua tetap dengan lemah lembut, tidak boleh kasar, tidak boleh keras, tetap lemah lembut, ya, tetap lemah lembut. Sekalipun ngeyel misalnya sekat kejakan, tetap lemah lembut, ya, jangan sampai putus asa begitu, jangan sampai berbuat keras, kasar gitu. Melihat dia melakukan kemungkaran, tetap ya diperingati dengan baik. Jangan langsung dipukul atau bagaimana, dibentak, tidak boleh itu. Ini bentuk dakwah kepada orang tua. Nah, jadi pertama berdoa kepada Allah agar diberikan dia petunjuk dan dihilangkan dari rasa malu ketika melakukan suatu kebaikan. Karena malu yang terpuji itu adalah malu melakukan suatu kemungkaran. Adapun malu melakukan suatu hal yang hak, ini tidak terpuji, tercela itu. Nah, maka berdoalah kepada Allah, diberikan dia petunjuk supaya dia menerima, ya, karena Allah bukan karena manusia. Nehilangan perasaan-perasaan ini, ya tendang ya Allah supaya diberikan petunjuk kepada kedua orang tua kita. Kemudian terus sabar, ya, sampai kapan? Ya sampai kita berpisah dengan dia. Terus sudah bersabar, ya, sebagaimana Nabi SAW bersabar, dia terus mendakwahi paman beliau, ya, sampai meninggal. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, bagaimana sikap dan hukumnya ketika kita sholat itu menahan nafas karena tidak tahan menahan, misalnya pengap atau bau mulut seorang perokok, Ustaz? Enggak tahan. Enggak menahan nafas ketika sholat itu. Oh, enggak masalah, sesuai dengan kondisi keadaan. Ya, enggak masalah menahan. Berarti boleh ya, Ustaz? Iya, Jadi imam nahan nafas. baik, Fadlan. Bagaimana dengan seseorang yang melafazkan syahadat dan niat dalam hatinya dan mengerjakan puasa dan haji, akan tetapi sholatnya hanya di satu kali saja dalam sepekan, apakah tetap dikatakan dia seorang muslim? Ya, selama belum jelas statusnya dikeluarkan dari muslim, tetap dia muslim. Nah, jadi orang yang bersyahadat ini, ya, dia sudah masuk Islam dia. Nah, adapun meninggalkan perkara-perkara kewajiban yang berikutnya itu,
Nah, jadi itu tugasnya para ulama itu untuk memberikan apakah dia telah keluar dari Islam atau bagaimana. Yang penting zahirnya dia telah mengucapkan la ilaha illallah, ya tetap kita ingatkan dia. Dan sholat ini perkara yang penting. Rasulullah menjelang wafat tetap sholat gitu ya. Kok menganggap tinggi derajatnya lalu dia sholat gitu. Nabi ini saya paling tinggi kan. Nabi apa ida kan? Nabi sih paling hebat sampai dipapah dia, ya pingsan, papah pingsan, sholat. Sehingga apa wasiat Nabi ketika menjelang wafatnya? As-sholah, 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 wa ma malakat aymanukum. Sholat, sholat, sholat. Berapa sholat ini? Ya. Nah, yang foto sampean bro, sholat ini ternyata dasar pokok rukun Islam. Tidak rentengang ya kan? Ya, wallahu taala. Demikian mungkin, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.